Baik, sambil menunggu yang lainnya, kita buka dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali bertemu dengan Ibu Bapak di sini. Setelah berapa minggu nggih tidak ketemu, hampir 2 minggu atau sudah 2 minggu memang nggih. Sudah 2 minggu. Timbangan saya sudah bergeser ke kanan jarumnya. Karena Pak Kun setiap hari masak. Katanya enak banget loh. Enggak, jadi saya sedang disuruh istirahat masak. Begitu. Begini Bu-Ibu, maaf Ibu Bapak. Saya ingin bertanya, saya yakin tidak semua dari Ibu Bapak belum pernah menyentuh Google Classroom, nggih? Mesti sudah pernah memakai. Membuka. Alhamdulillah sudah membuka, nggih. Alhamdulillah sudah membuka, Pak. Jadi sebenarnya latar belakang dari adanya training ini adalah saya atau kami itu sebenarnya tidak selalu bisa ngecek WA langsung gitu. Jadi kadang-kadang sudah agak dirapel sampai agak sorean atau jam berapa gitu. Jadi kadang-kadang nyari tugasnya itu, mana sih ini tugasnya? Tugasnya anak-anak itu karena kami tidak rajin mengecek WA. Kemudian timbul pemikiran, kenapa nggak pakai Google Classroom aja ya, kan jadi tugas-tugasnya itu bisa di-manage di satu tempat yang memudahkan, menurut saya, memudahkan saya atau kami sebagai orang tua untuk mengecek apa saja tugasnya, dan juga memudahkan Bapak Ibu untuk mengecek apakah siswa-siswa itu sudah mengumpulkan tugas atau tidak, karena berada di satu tempat yang jadi satu. Kalau misalnya di WA itu kan kadang, aduh, Ihsan udah ngumpulkan belum ya? Mesti di-scroll lagi begitu. Tapi ini alternatif saja Bapak Ibu, saya tidak ini sebagai alternatif saja. Nanti kalau kalau dipandang memang lebih membuat pembelajaran online-nya menjadi lebih organized, ya monggo, mari kita gunakan. Saya pun bersedia untuk istilahnya mendampingi tidak hanya pada workshop atau training malam ini saja, jadi ongoing tidak masalah. Begitu. Saya ingin mendengarkan pengalaman Bapak Ibu terhadap pemakaian Google Classroom, boleh? Mau mulai dari siapa? Nggak, saya nggak perlu menunjuk, ya. Monggo. Saya belum pernah. Oke, Pak Gandung nih kok? Atau Pak siapa ya? Saya tidak. Oh, Pak Asrof. Pak Asrof tidak. Oh, nggih. Nah, baru kelihatan sekarang Pak Asrof. Pak Asrof dereng nate nggih, Pak Asrof? Ya, besok kita pakai, Pak. Bagaimana dengan yang lainnya? Saya cuma lihat punya anak saya yang SMA, Bu. Oke, jadi sebagai student sudah pernah ya, Bu Pis? Punya anak. Oh, inje. Oh, alhamdulillah sudah ada adik Pak Gandung. Kalau yang lainnya sudah pernah buka nggak yang jelas? Apakah saya yakin Bapak Ibu mempunyai akun Google nggih? Ya.
Saya akan share, screen di sini untuk, bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Mohon konfirmasi apakah di layar Bapak Ibu sudah kelihatan, Second Life English PBIUII? Anjih. Nah, kalau yang, Second Life English PBIUII ini memang akun saya dari emailnya UII. Jadi, saya tidak tahu apakah, sama atau tidak kalau emailnya, itu dengan subscription yang, premium dengan yang, free. Tapi kita tetap bisa membuat, akun Google Classroom, secara free dan, fasilitasnya hampir sama atau mungkin malah sama. Jadi, ini yang sedang online ini adalah akun UII saya akan mengubahnya menjadi akun pribadi. Oke, semoga internet saya oke. Oke. Nah, kebetulan di sini, Bapak Ibu sudah mirsani ada Google Classroom Training sama Mumai nggih? Nah, ini saya tadi membuat kelas di, Google Classroom. Oh ya, sebelumnya untuk, membuat kelas di Google Classroom, kita hanya perlu membuka HTTPS itu tidak perlu ditulis sih sebenarnya ya, tapi langsung ini classroom.google.com. Ibu Bapak juga bisa langsung membuka kalau mau, tapi kalau misalnya mau, mendengarkan dulu nggak apa-apa juga. Kalau langsung membuka nanti bisa langsung praktek. Oh, tapi kalau di satu screen bisa nggak ya? Pak Ganung buka di laptop lain. Itu bagus itu, Bu. Atau mungkin ada yang mau buka di handphone bisa loh, Bu, ini. Di handphonenya bisa atau di di komputer yang lain, di iPad, di, tab atau apalah, monggo. Jadi, saya akan, oh ya, ini tadi saya sudah ini ya, sudah ada di Google Classroom dan sudah sign in dengan akun, Gmail saya. Ya. Jadi, it is simply like just, what is it, when we are on classroom.google.com and then we just sign in. Nah, kemudian kita akan membuat kelas. Di, sebelah kanan atas, ini bisa saya sembunyikan nggak ya ini ya? Ini, kita bisa, ada icon plus ini, create or join a class. Jadi kalau kita sebagai teacher, kita nanti akan create, tapi kalau kita mengajari, siswa nanti tinggal join a class gitu. Misalnya begini, create class nggih. Oke. Selalu akan ada pesan seperti ini, using classroom at a school with students. If so, your school must sign up for a free G Suite for Education account before you can use Classroom. G Suite for Education lets schools decide which Google services their students can use and provide additional privacy and security. Jadi kalau misalnya Afkaruna nanti, sign up untuk G Suite, nanti akan lebih gampang untuk mengorganize students-nya. Jadi kalau misalnya saya tidak pakai G Suite, saya tidak pakai, yang, akun sekolah atau akun UII, nanti students harus saya masukkan satu persatu, gitu. Tapi kalau Afkaruna punya G Suite, nanti, adminnya, IT man-nya itu bisa langsung masukkan semua email anak kelas, 1 misalnya, langsung di, kelasnya masing-masing, dan pembuatan kelas juga bisa dilakukan secara masif oleh IT man-nya, IT person-nya.
Jadi guru nanti tinggal pakai aja, tinggal, oh oke, saya punya kelas ini, tinggal posting gitu. Tapi kita sekarang coba pakai yang akun pribadi dulu nggih, tidak pakai school account. Kita pakai ini, I've read and understand. Kemudian continue. Nama kelasnya, siapa yang mau dibuatkan kelas? Sebentar. Nama Pak Asraf? Diris. Diris. Aldirosa. Aldirosa gitu nggih. Sectionnya misalnya apa ini? Kalau di Afkaruna ada section gitu nggak, Pak? Oh, itu kelas namanya berarti anu Bu, P1 atau kelas. Kelas name-nya P1, oke. Oh, terus nanti mungkin ya. Sectionnya, atau kita coba subjeknya ya. Aldirosa. Room-nya, karena ini online, room-nya bisa, atau kita mau pakai room di kelas bisa primary. Kemudian kita create. Kenapa dia lama? Oke, kita sudah punya kelas. Oke, nah di kelas ini kita bisa set, bisa misalnya gini, ya. Ini teachernya Puji Rahayu, gitu. Tapi saya juga bisa menambahkan teacher kalau kelasnya mau tim teaching, gitu. Jadi misalnya di sini saya tambahkan Pak Asraf, emailnya apa nggih Pak Asraf? Kanzain Smart. N? Kanzain. Oh, kan? Z? Kanzain. A-I-N. Without H. Without H. Kanzain? Smart. Gmail nggih? Ya. Oh iya, harus email ya ini kok Gmail. Oke. Kemudian kita invite. Nah, ini Pak Asraf sudah akan mendapati invitation di emailnya dan bisa ngutak-utik kelas ini, bisa ganti-ganti kelas ini, bisa kasih materi di kelas ini, bisa juga kasih announcement di sini. Kemudian students-nya, nah ini karena kita pakai akun pribadi, maka students-nya ini harus kita email satu persatu, begitu. Tapi bisa juga instead of emailing, kita bisa meminta students nanti masuk di kelas itu dengan memasukkan kode, gitu nanti di invitation, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum nggih? Oke. Kemudian saya akan mulai di setting ini. Nggih. Di setting nggih. Kelasnya di setting ini kita bisa tuliskan class description. Misalnya Aldirosa niku isine napa nggih Pak Asraf? This class learns Islamic education. Oke, nanti disempurnakan sendiri ya Pak nggih? Oke. Kemudian kita ke bawah sini. Guys, kenapa ini? Screen saya nggak bisa turun. Oke. Ini class code. Kode kelasnya ada L, F, T, bla 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 itu nggih Pak nggih?
itu nanti bisa kita copy, bisa kita copy, gini, kemudian kita paste di email, apalah di WA atau di apa boleh. Kita paste begini, nanti bisa kita gunakan untuk meng-invite students kita. Misalnya students, oke, students, kamu boleh join di kelas saya, kelas Aldirosa, dengan cara seperti yang tadi pertama, caranya add, maksud saya tanda plus diklik, kemudian join, terus nanti memasukkan kode ini. Ada ibu bapak yang mau mencoba join kelas, saya memakai alamat email Gmail-nya. Oh iya Pak Gandung yang pakai komputer 2. Komputer 1 deh karena sama Bu Pupis ya jadinya. Oke. Nggih, mana tadi nih? Nggih Pak, jenengan masuk di Gmail mawon. Terus sorry bukan Gmail Pak Gandung, di Classroom, Google Classroom. Kemudian nanti join kelas. Nggak pakai invitation ini Pak, pakai kode kelas. Nggih, jadi pakai kode kelas bisa. Nah, code-nya LFTS 5LL. Oke, LFTS 5LL. Nah, kita lanjut ya Ibu Bapak. Jadi begini, stream ini kita disuruh milih. Kalau kita milih students can post and comment, maka nanti di kolom announcement itu semua students bisa menulis announcement di situ. Saya akan suggest students can only comment. Dengan cara seperti ini, posting pengumuman hanya dari teacher, yang bisa dilakukan students hanya mengkomen posting itu. Jadi kita tidak akan direpotkan dengan postingan students yang banyak sekali misalnya karena studentsnya anak-anak, kadang mereka suka postingnya iseng-iseng saja, cuman sekedar nyapa temannya atau apa gitu menurut pengalaman Ihsan dan Iqbal waktu mereka menggunakan Google Classroom di Sydney dulu. Jadi untuk setting ini saya rekomen Ibu Bapak untuk klik students can only comment. Begitu. Oke. Kemudian di sini ada classwork on the stream. Oke. Ini tentang notification, attachment and bla bla bla. It's okay to click this one. Kemudian saya mau oke. Have you finished playing mul-mulan? Baru main mul-mulan kok ikut masuk. Oke. Jadi langsung kita save di sini. Jadi setting kelas kita sudah selesai. Baik. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di Google Classroom? Banyak hal. Misalnya begini. Kita bisa create and schedule announcement. Kita bisa juga respond to students post. Kita bisa post assignment, quiz, dan materi. Di manakah itu? Itu di tab yang kedua Bapak Ibu, di tab yang classwork.
Oke. Di tab Classworks ini kita bisa create assignments and questions, bisa juga material, add material. Caranya adalah kita klik tombol create, oke, ada pilihannya di sini, assignment, quiz assignment, question, material, gitu. Atau kita bisa juga post topik, gitu. Misalnya kita mau post topik dulu. Topiknya Aldi Rosah itu apa saja Pak Asrof? I love Allah. Oke. Ini kalau ini topik yang topik materi ya, tapi kita bisa juga sebenarnya create topik ini misalnya kita mau apa ya, monto-monto itu apa ya? Mau mengelompokkan topik posting-posting kita di topik-topik tertentu, misalnya kita mau kasih topik discussion, itu misalnya kalau kita minta students untuk discussion, gitu. Bisa juga kita kasih topik assignments, oke, gitu bisa juga. Oke, jadi misalnya kita akan post assignment dulu, oke, di sini, ini kan. Oh, saya keliru, bukan di sini maksudnya. Masih di classwork, ya, masih di classwork, kita create. Ya. Misalnya yang pertama, biasanya Bapak Ibu membagikan apa ya sama students? Materi, ya, misalnya, ya. Materi. Oke, materi, material. Oke, misalnya materialnya tadi Pak, I love Allah, gitu ya. Terus description-nya bisa di you can apa ya Pak? You can Itu I love Allah itu. yeah. No. You can know Allah with his creature. You can know Allah with his creature. This is the topic that we are going to discuss this week misalnya, ya. Itu bisa macam-macam. Nanti bisa tinggal di ini. Kemudian for-nya sudah jelas for P1. Karena kita tadi hanya membuat kelas P1, maka di sini ada P1. Karena tadi saya sudah membuat kelas Google Classroom for training, ada juga. Jadi kalau mau di-assign ke beberapa kelas bisa. Misalnya kita punya kelas 3 paralel yang materinya sama gitu. Tinggal semuanya diklik begini. Tapi kalau hanya satu, oke, kita ke P1 saja. Dan tentunya ini ke all students ya, nggak ke students salah satu student saja. Nah, kemudian topiknya, kita tadi kan sudah create topik ya. Ini tadi, assignments, discussion, I love Allah. Nah, ini harusnya tadi ada topik material. Kalau misalnya tadi pertama kita lupa, kita bisa create aja lagi. Misalnya materials, gitu. Boleh. Kemudian, apa yang akan kita masukkan di materi ini? Misalnya kita mau kasih file. Tinggal kita bisa, filenya bisa diambil di Google Drive, filenya atau kita bisa kasih link, atau kita bisa kasih file dari komputer kita, atau kita coba YouTube, ya. Kita coba YouTube. Saya punya, bukan. Misalnya kita cari kira-kira ada nggak di YouTube yang materinya itu. Misalnya ini ya, kita ini asal dulu.
Mhm. Oke, jadi videonya sudah ada di situ. Kemudian misalnya kita mau memberikan instruksinya di sini, you can watch the video and discuss the content. Oh, apa ya Pak kira-kira? Watch the video aja ya. Simple. Nanti instructionnya terserah. Setelah selesai jangan lupa kita post. Tanpa kita post maka students kita tidak akan lihat materi yang kita buat. Oke. Great, sudah di-post. Wait, it's only P1, but it's okay. Oke, oh kita sudah punya banyak student nih. Sudah ada Pak Yasfi, ada Bu Zakia, Bu Dia. Ini student-student ini mestinya sudah bisa melihat postingan material tadi. Seperti di tempat saya di sini sudah ada I love Allah gitu. Posting material, ada pertanyaan Pak, Ibu? Gampang ini sebenarnya, asal utak-utik aja udah harusnya bisa. Nah, sekarang kita akan create assignment karena tadi sudah material sudah, kemudian assignments. Nah, assignmentnya sama. Misalnya assignmentnya tentang assignment writing atau post a file or post video or post something. Pada prinsipnya, kalau kita minta students kita post anything, maka kita tidak perlu create, gitu, oke? Kita coba dulu assignment pertama. Assignment pertama yang instruksinya ABCD, oke? Kemudian kita lihat di sini assignment ini untuk kelas mana. Seperti yang pertama tadi, untuk kelas mana, misalnya ini P1 saja, karena kita tidak, atau misalnya kita mau assign untuk 2 kelas, boleh. Please. Oke. Let me finish. Points-nya, ini misalnya 100 ya, points-nya 100. Due date-nya bisa kita setkan di sini. Kita mau mereka mengumpulkan besok April tanggal 6 misalnya. Waktunya ditentukan enggak? Kalau kita tidak set waktunya, biasanya akan secara otomatis di tengah malam, gitu. Kalau kita minta jangan tengah malam, itu kasihan, misalnya jam 2 aja, jam 2 siang misalnya, gitu. Ini bisa. Oke, kemudian assignment ini akan kita taruh di mana, di topik yang mana? Karena assignment kita taruh di assignment saja. Kemudian Bapak Ibu biasa memakai rubrik apa tidak kalau mengassign? Kalau misalnya biasa memakai rubrik, kita bisa create rubrik. Tapi ini agak complicated lah, ya. Nanti ada video khusus tentang create rubrik. Sekarang pokoknya semuanya 100 dulu nggih Bapak Ibu nggih. Masih manual grading, jadi 100. Maka akan kita assign. Oke, kita sudah punya assignment 1. Monggo students-nya boleh dimulai untuk mengerjakan, asal mengumpulkan saja tidak apa-apa. Jadi tidak mengisi apa-apa, dikumpulkan langsung. Isi apa? Satu aja nggak apa-apa kan? Oke, ya, thank you. Yes. Bisa pun enggak. Oh ya, oke. Begitu. Ini assignment yang students tinggal upload file. Bisa file, bisa juga video atau link gitu, bisa juga. Kita akan create assignment lagi, tapi yang misalnya assignment-nya writing. Gitu nggih. Kadang kita kan meminta Ayah belajar nggak apa-apa, aku nanti tidur.
a paragraph on your experience with With learning itu, Mbak. okay, with learning at home. Okay. Nah, kalau kita minta students itu menulis, kita bisa juga meminta mereka langsung menulis di Google Document. Caranya tinggal kita create, gitu. Create Docs. Terserah kita, apakah kita meminta mereka untuk membuat membuat dokumen, atau kita mau meminta mereka untuk membuat slides, atau drawings, atau forms, atau sheets. Misalnya pelajaran akuntansi bisa buat sheets gitu, nggih. Tapi misalnya kita mau mereka untuk membuat doc saja, jadi akan Google Doc. Otomatis ini nanti kita akan dibukakan Google Docs yang sudah akan share ke students kita. Oke, misalnya ini. Writing. Kita tidak perlu share karena Google Classroom sudah secara otomatis share. Okay. Jadi kita ke Classroom lagi. Oh, ini kita tutup dulu aja. Oke. Baik, kalau kita memberikan Google Docs seperti ini, maka students bisa, jadi students, kecuali kita mendesainnya untuk students itu collaborative writing, kita bisa meminta students untuk membuat file mereka masing-masing dengan cara dengan cara make a copy. Jadi kalau make a copy, nanti studentsnya mendapatkan link untuk menulis di Google Doc masing-masing. Kalau students can edit, berarti kita hanya punya satu file di Google Doc yang dikerjakan oleh semua students. Gitu. Oke, kita make a copy ya. Kemudian lagi-lagi jangan lupa di assign, otherwise students will not be able to see it. Gitu. Oh iya, topiknya kita masukkan ke topik mana? Ini tadi assignment, taruh di assignment saja. Gitu. Lagi rubriknya, kalau mau dikasih rubrik boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa. Due date-nya sama seperti yang tadi. Due date-nya ini optional, maka ini tengah malam. Jangan lupa kita assign. Nah, setelah di-assign, nanti students akan mendapatkan assignment ini. Oke, kemudian setelah itu sama halnya dengan create yang lain-lainnya. Misalnya kita mau buat ini, mau diskusi dengan students tentang diskusi tentang ini, pertanyaan tentang ini, misalnya. Nanti ini tergantung kita inginnya apa, misalnya short answer atau multiple choice, ya. Kalau saya tidak pandai membuat multiple choice question, jadi saya memilih short answer saja. Misalnya, what is your best experience in working together with your friends. Misalnya begini. Ini seperti tadi nggih, sama. Ada due date-nya apa tidak, menjawabnya pakai due date apa tidak. Kalau bisa kapan saja, berarti kita lepaskan saja. Topiknya mau dimasukkan di mana. Kalau kita anggap dia sebagai assignment, boleh kita taruh di assignment. Kalau discussion, boleh juga. Oke. Student boleh edit answer apa tidak? Kalau boleh tinggal kita klik, kalau tidak kita lepaskan. Student boleh reply ke jawaban teman lain apa tidak? Misalnya berkomentar gitu. Kalau boleh kita taruh tik, kalau tidak kita lepas gitu misalnya. Nah, kemudian kita ask. Nah, begitu. Jadi nanti Classroom
kita akan penampakannya seperti ini. Ada assignment, ada assignment yang ada writing, dan assignment 1, ada discussion, ada materi yang diberikan gitu. Nah, topik-topik ini bisa juga kita ganti dengan week gitu ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau membuat students lebih mudah mengingat, oh ini tanggal berapa sih? Jadi topik-topiknya diganti dengan week 1, week 2, week 3, atau mungkin rentang tanggal misalnya 25 sampai 30, 25 sampai nggak bisa 32 ya. 25 Maret sampai tanggal 1 April misalnya, week berapa, tanggal berapa gitu boleh. Begitu. Kita lihat di assignment sudah ada yang mengumpulkan belum? Di-assign ke 5 students, tapi belum ada yang mengumpulkan. Ya, bisa kita cek. Kemudian yang writing, di-assign ke 5 student, tapi belum ada yang mengumpulkan. Gitu. Apakah Ibu Bapak sudah ada yang mengumpulkan? Atau sebenarnya sudah berusaha tapi lupa klik submit? Udah tahu belum? How? Going to the students. Nggih. Mas Isan, why you didn't sleep? Yeah. Good, let's go for student. Dalam? Nggih. Kode untuk itu tadi apa ya? Oh, kode untuk masuk nggih. Kode. Kelas code kita tadi di mana ya? Where can we see class code? Mas Susan? From the stream ya. Yes. Ini Pak kelas code kita. Kok kelas code-nya itu nggih? LFT S5LL. Ya, sip. Nggih. Jangan lama-lama ya. Kok Pak Gandung kayak gitu terus? Because he's not sharing his video. Ini. Ini kuya. Oke. Kita coba lagi lihat. Jadi kita bisa ngecek apakah sudah pada masuk atau belum ini assignment-nya. Belum. Oke. Saya akan coba juga menggunakan akun saya yang lain untuk menjadi student, okay? Untuk menunjukkan bagaimana cara mengumpulkan tugas. Misalnya, no, we've got this one. Saya mau lihat tadi kelas code-nya apa. LFT S5LL. Ya, oke. Di sini. Ini sebagai student, saya akan ada di home, kemudian saya akan join ke kelas. Kelas kodenya adalah seperti ini. Oke, jadi ini penampakan di student seperti ini. Oke. Saya akan mengumpulkan tugas writing, ya. Ini ya. Ini jadi student nanti akan harus ngisi ini, tambah atau buat. Iya nggak masuk, sorry.
Oh, yang ini tadi kenapa tidak kelihatan Google Doc-nya ya? Sebentar. Kenapa gede-gede? Ibu Bapak sudah melihat tugas yang Google Doc? Ada Google Doc-nya nggih? Tidak nggih? Nggak ada yang bisa di create ini. Wait. Oh ini di sebelah sini di tugasnya, kemudian di sini nanti student akan klik ini. Okay. Here begitu. Ini tidak perlu untuk mengumpulkan tugas, untuk student mengumpulkan tugas itu untuk student mengumpulkan tugas, student akan menyerahkan tugas. Serahkan, jangan lupa serahkan. Nah, nanti di akun guru, di akun teacher, kita akan melihat tugas writing ini. Oke, kita refresh dulu. Sudah ada yang masuk apa belum? Oke, nah ini untuk melihat tugas siswa kita bisa lihat di sini. Misalnya kita klik ini. Nah, Bu Pupi sudah membuat, Bu Ike sudah membuat, dan Puji juga sudah membuat. Nah, untuk memberikan nilai, kita bisa baca dulu assignment-nya. Oke. Tidak usah di new window. Kemudian kalau kita mau menilai, misalnya kita beri nilai 89 di sini. Jangan lupa return sebagai teacher. Kalau tidak kita return, berarti tidak akan masuk. Return maksudnya di sini enter nggih. Oke, return. Baik, coba kita lihat di nilai apakah sudah ada. Oke, ini sudah ada yang kita nilai milik Bu Pupis. Yang lainnya belum kita nilai. Begitu. Tadi di set awal kita bisa mengeset apakah student bisa melihat atau tidak. Gitu. Ini misalnya seperti ini di assignment ya. Ada di grades-nya ini, kalau kita mau mendownload grades-nya bisa langsung kita download di sini. Ke CSV, bisa ke Excel ya, kita taruh di Excel. Apakah student bisa melihatnya, bisa melihat nilainya? Saya belum mengecek itu apakah bisa apa tidak nih Bu. Nanti saya jawab, besok saya jawab setelah saya uti-uti lagi. Tapi seharusnya itu bisa kita set apakah student boleh melihat atau tidak gitu. Melihat nilai. Tergantung setting kita. Kalau setting kita memang tidak bisa, ya berarti tidak bisa. Begitu. Oke. Ini dengan Ihsan belum tidur ini, Bu. Oke. Baik, setelah tugas-tugas yang perlu kita posting di classroom adalah kelasnya di sini. Misalnya pengumuman Bapak Ibu. Pengumuman. Kalau kita mau mengumumkan sesuatu, kita tinggal share something with students, okay?
mau diumumkan bahwa minggu depan pakai seragam apa deh? Seragam bukan seragam yang kamis pagi itu. Tradisional. Ya, traditional outfit. Jawa. Mhm. Kamis pahing. Kamis pagi apa paling tak? Pahing. Oh, pahing. Pupis kok nggak ada. Okay. Dear students, please wear your best traditional outfit Next next Thursday. pahing Pahing Thursday, Bun. atau pahing Thursday? Pahing Thursday. Pahing Thursday ya. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau taruh gambar misalnya contohnya seperti apa, Atau boleh kita tahu di YouTube, sini. apa. Atau file YouTube boleh. Begitu. Kemudian kita post. Oke. Kalau sudah kita post seperti ini, maka student akan melihat. Coba kita lihat ini ya, di halaman studentsnya. Oke. Jadi akan ada pengumuman seperti ini. Yang nanti students bisa lihatnya itu yang baru itu akan di atas. Jadi lebih gampang. Oh, apa sih yang baru? Apa sih yang baru? Gitu lebih enak. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Sementara belum. Iya, boleh otak atik dulu. Terus boleh tanya juga, monggo. Kalau nanti mau conduct another training, itu Bu Ike udah memberikan komen. Another training kalau misalnya untuk troubleshooting misalnya sudah dicoba kemudian ada kendala boleh. Sementara itu untuk posting classwork cukup di situ dulu. Kita lihat tadi people-nya. People ini adalah siapa saja yang menjadi guru dan siapa saja yang menjadi students gitu. Kemudian di grades kita bisa melihat nilai yang sudah kita berikan kepada students. Jadi akan menjadi seperti ini. Yang nilai ini nantinya bisa kita download dalam bentuk Excel. Misalnya mau ada berapa tugas, bobotnya berapa gitu, bisa juga kita setting. Begitu. Baik, sampai dinilai sepertinya untuk pendahuluan cukup nggih Ibu Bapak nggih? Dicoba dulu nggih? Sip. Ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum kita akhiri online training ini? Tidak nggih, kalau tidak Pak monggo. Tadi kan dikatakan itu kalau kita misalnya menggunakan akun pribadi. Nggih. Menurut Ibu sebaiknya apakah kita menggunakan akunnya misalnya akunnya primary? Jadi kalau nanti akunnya primary terus semua guru kan di-invite di situ. Nggih. Kalau menurut saya sebaiknya create akun sekolah. Jadi menjadi lebih administrasinya jadi lebih tertata gitu. Kemudian assignment students-nya akan menjadi lebih gampang juga kalau misalnya kita sudah memiliki atau students itu semua memiliki akun G Suite gitu. Kalau sekolah sudah sign up untuk G Suite, maka nanti students pun bisa diberikan akun Google juga.
Jadi student akan join kelasnya memakai akun Google mereka. They have Yang email. they have email address and this and that yang bisa kita restrict penggunaannya hanya untuk apa gitu bisa. Kalau misalnya itu belum memungkinkan, misalnya karena kendala IT person misalnya, karena mesti ada semacam admin gitu nggih yang membuatkan kelas, yang memasukkan students, yang kemudian nanti mengelola akun Jisut-nya itu, mungkin bisa saja dengan akun pribadi-pribadi. Cuma memang kalau saya rekomen sih sebaiknya dijadikan satu, jadi sekalian udah terkumpul gitu loh, kelasnya itu terkumpul di satu akun gitu. Tapi kita tidak. Ya ada Pak Yasfi kok. Oh, Pak Yasfi mendengarkan dengan Yasfi. baik. Mohon maaf Pak Yasfi, nambahin kerjaan. Tinggal guru educator Pak Yasfi ya. Jadi nanti yang bisa dilakukan sama admin atau Pak Yasfi adalah seperti yang saya lakukan. Jadi seolah-olah akun saya itu akun Jisut-nya sekolah. Nanti gurunya di-assign seperti saya nge-assign sama Pak Asraf tadi. Gitu. Pak Yaswi saya yakin udah paham itu. Tinggal tek gitu aja. Orang Pak Yasfi berarti kan siap gitu nanti langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan bersama gitu. Berarti kan nggak minta ini kan emailnya anak-anak. Iya, email anak. Diawali dari Fitri kan kemarin. Jadi kalau pengalaman kami, maksudnya pengalaman Ihsan itu, jadi dia punya akun email yang apa Pak Yaswi, yang endingnya itu kalau di tempat kita SCHID nggih? Apa nggih? SCHID nggih? Nah itu akun nggih, jadi tapi itu ke Gmail nggih jadinya. Karena akunnya harus semua Gmail untuk bisa ke Classroom. Tapi Pak Yasfi dan Ibu Bapak semua, kita melompat tidak selalu harus sangat lebar gitu nggih, nggak harus langsung lebar, nggak apa-apa ngelompat sedikit dulu, nggak apa-apa. Yang kalau memungkinkan Google Classroom dipakai untuk mengorganize tugas-tugas dan materi, terutama pada saat online ini, monggo kalau bisa dipakai. Mungkin kita tinggal mengedukasi parents, yang saya yakin parents juga sudah familiar dengan Google Classroom misalnya. Atau misalnya anak-anak pun itu sebenarnya mereka juga cepat belajar seperti itu. Jadi mereka tidak selalu harus ngerusuhi handphonenya ayah ibunya. Gitu. Jadi itu masukan saja untuk Afkaruna. Kalau oke mau dipakai monggo, kalau misalnya kayaknya kok belum, ya nggak apa-apa, karena yang penting sudah ada skillnya untuk nanti kalau misalnya mau dipakai udah tinggal istilahnya totonan boto itu, botonya udah ada, tinggal ada semennya plek gitu kan, lebih enak nggih gitu. Jadi begitu Ibu Bapak, dan kebetulan PhD saya itu tentang online learning juga. Jadi bolehlah monggo nanti kalau mau discuss ngobrol-ngobrol via WA, via email gitu. Tapi kalau WA saya kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang baca Pak, cuman dirapel gitu biasanya gitu. Tapi waktunya beda-beda, kadang pagi, kadang siang, kadang sebelum tidur begitu. Nah, atau bisa ke email saya yang tadi saya
rahayupuji333@gmail.com. Nggih, tinggal dibalik saja Puji Rahayu jadi Rahayu Puji tambahi 3 angka gmail.com. Begitu Bapak Ibu, monggo kalau mau kembali lagi menemani tidur putra-putri. Kebetulan Ihsan Iqbal. Saya please. Saya tidak tahu isunya apa ya, monggo. Ya, ya. Mana? Ini. Ihsan Iqbal baru suka main. Oh iya. Ihsan dan Iqbal baru suka main mul-mulan, jadi kadang sampai agak malam, mul-mulan tradisional, jadi lagi suka. Ahli kuburnya nggak pulang ini karena bukan malam Jumat tuh. Tapi tadi udah latihan ahli kubur sampai berkali-kali Pak Asraf. Tapi nggak hafal-hafal. Ibu Bapak monggo sugeng istirahat. Monggo dicoba, kalau ada pertanyaan boleh ke rahayupuji333@gmail.com, ke WA saya juga boleh. Tapi sabar. Puji, Ini ini terima kasih tadi Pak Angga live duluan karena paketannya habis. Oh iya, nggih mohon maaf pakai Zoom lumayan ini ya. Lumayan apa? Ya Pak Angga minta Lumayan maaf. Nggih. Lumayan apa? Nggak apa-apa. Nanti saya kirimkan videonya, video training ini. Nggih. Nanti saya share misalnya saya share ke Cidok atau saya upload di Facebook atau YouTube atau gimana. Saya coba nggih nanti nggih Pak nggih. Oh nggih, siap. Matur nuwun sudah hadir. Sampai ketemu kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injih Bu Dewi, sami-sami. Siap. Nanti monggo email saya kalau ada ABCD yang mau ditanyakan. Dan saya baru memang sedang mempersiapkan tulisan tentang komentar online learning yang terjadi beberapa minggu ini, yang pada intinya sebenarnya kontak dari institusi sama kontak dari instruktur untuk istilahnya ngaruh ke students work itu penting untuk memastikan bahwa students tidak drop out. Kalau di sekolah mesti tidak drop out karena mesti harus nggih. Tapi nanti ditunggu tulisan saya saja, nanti saya share. Saya belum siap ngomongnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say bye. Bye. Good night. Assalamualaikum. I didn't say that. Ini saya end meeting dulu. Oh, unstable. Oke.